Fakta ekonomi yang terjadi dalam perekonomian Indonesia sekarang ini, rakyat semuanya melakukan kegiatan produksi. Seperti rakyat di desa, petani, nelayan, peternak, pengrajin, selalu melakukan kegiatan produksi. Buruh di pabrik selalu melakukan kegiatan produksi. Sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia selalu dieksploitir. Tapi kenapa rakyat masih miskin? Kemudian jika Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli dilaksanakan secara benar, orang-orang yang tidak mampu bekerja seperti jompo, cacat, kemudian orang yang menganggur dijamin penuh kehidupannya oleh negara. Kedua, biaya kesehatan akan ditanggung oleh negara. Biaya pendidikan akan ditanggung oleh negara. Untuk itu, mari kita tuntut Presiden Jokowi laksanakan pasal 33 UUD 45 yang asli secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, ingin kami dari Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan menyampaikan fakta ekonomi yang terjadi sekarang ini. Bangsa Indonesia kalau dihitung pada tanggal 17 Agustus 2021 sudah 70 tahun merdeka. Namun kenyataannya rakyat masih hidup sengsara dan menderita. Nah, kalau kita mengutip ceritanya Bung Hatta, inilah yang terjadi pada waktu era pemerintah kolonial Belanda, di mana di waktu itu rakyat Indonesia hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Cuman ada serupa tapi tak samanya dengan keadaan sekarang. Serupanya adalah rakyat Indonesia masih sama-sama menderita dan sengsara. Tidak samanya di era kolonial pemerintahnya dipegang oleh pemerintah penjajah Belanda. Tapi sekarang pemerintahnya dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, kenapa Indonesia diperjuangkan oleh para pejuang untuk merdeka? Karena ingin membebaskan rakyat Indonesia hidup dari kesengsaraan dan kemelaratan. Untuk itu terjadilah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mereka mengorbankan segala yang mereka miliki, bahkan jiwa raga, harta, dan lain sebagainya. Dan berkat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin merdeka, diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran Indonesia merdeka dilengkapi dengan merumuskan dan menyusun dasar-dasar bagi Indonesia merdeka, dan itu disusun oleh tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjumlah 68 orang tergabung dalam BPU PKI, di mana Bung Karno dan Bung Hatta termasuk sebagai anggotanya.
perlu dipahami, dijiwai serta disadari sesadar-sadarnya oleh seluruh Indonesia bahwa 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah kesepakatan nasional yang dirumuskan oleh 68 orang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan agar supaya bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang disegani di dunia internasional. Di sini perlu kita berikan catatan penting. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah rumusan dan kesepakatan nasional dari 68 orang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menetapkan dasar-dasar negara Indonesia, di mana Pancasila adalah landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 45 adalah landasan konstitusional. Kedua, di antara 68 orang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut, satu pun di antara mereka atau tidak satu pun di antara mereka berpahamkan komunis, tegasnya PKI. Jika itu ada, tidak akan mungkin rumusan Pancasila dan UUD 45 seperti itu. Yang kedua, tidak ada yang berlatar belakang pengusaha atau konglomerat. Jika ada, tidak akan mungkin rumusan Pancasila dan UUD 45 seperti itu. Catatan ketiga, jelas sekali bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menolak kapitalisme dan komunisme secara fundamental karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Pancasila. Ketiga, pemerintah negara Indonesia bertugas dan berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kesengsaraan dan penderitaan yang dialami selama pemerintah kolonial Belanda, maka dasar politik perekonomian Indonesia telah dipancangkan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat. 5. Namun perlu direnungkan secara khidmat dan mendalam bahwa sudah 76 tahun kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, kenyataannya rakyat Indonesia masih hidup sengsara dan menderita. Kenyataan tersebut menimbulkan serangkaian pertanyaan, yaitu 1. Kenapa hingga kini rakyat Indonesia masih hidup sengsara dan menderita? Jawabannya, karena perekonomian Indonesia masih digenggam erat-erat oleh konglomerat yang melakukan praktek ekonomi kapitalisme dalam segala bentuknya. Dari jawaban tersebut muncul lagi pertanyaan berikutnya. Kenapa perekonomian Indonesia digenggam erat-erat oleh konglomerat? Jawabannya, karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang asli tidak dilaksanakan secara benar oleh Presiden Jokowi. Nah, kami Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan berkesimpulan bahwa 1. Presiden Jokowi tidak melaksanakan UUD 45 pasal 33 yang asli secara benar. Kedua, masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah tidak dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang asli oleh Presiden Jokowi. Masalah-masalah lain seperti bebasnya TKA Cina masuk ke Indonesia,
korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. 3, rakyat yang semakin miskin dan lain sebagainya. Itu semua hanyalah ekses masalah dan bukan masalah utama. Di sini kami jelaskan, jika Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli dilaksanakan Presiden Jokowi secara benar, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicantumkan dalam sila kelima Pancasila, yaitu 1, bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja seperti jompo, cacat, dan sebagainya, akan diberi jaminan hidup secara penuh oleh negara. Penganggur, siapapun penganggur, akan diberi jaminan hidup secara penuh oleh negara. Biaya pelayanan kesehatan, biaya pendidikan menjadi tanggungan negara. Jadi kunci dari masalah kita sekarang adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli secara benar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan bersedia menjelaskan secara terbuka kepada Menteri Keuangan RI selaku Ketua Tim Ekonomi Kabinet Jokowi bagaimana mengimplementasikan UUD 45 Pasal 33 yang asli secara benar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bung Hatta dan diamini oleh seluruh anggota BPU PKI yang berjumlah 68 orang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Di sini perlu kami jelaskan dan tambahkan bahwa orang yang mampu memahami dan menjiwai serta mengimplementasikan UUD 45 Pasal 33 yang asli secara benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Hatta adalah dan hanyalah jika yang bersangkutan memahami dan menjiwai secara menyeluruh mengenai 1. Setiap sila dari Pancasila, baik yang tersurat maupun yang tersurat. 2. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Memiliki ilmu ekonomi, bisnis, dan manajemen. Seterusnya, memiliki pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan manajemen. Dan selanjutnya, memahami budaya ekonomi rakyat desa secara komprehensif. Terakhir, memiliki dan mampu menggunakan akal sehatnya. Untuk itu, kami PUSEK, Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan, menghimbau saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, mari kita beramai-ramai tuntut Presiden Jokowi laksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli secara benar. Jadi dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan, pertama-tama fakta ekonomi yang terjadi yang perlu kita renungkan dalam-dalam adalah rakyat Indonesia aktif dalam melakukan kegiatan produksi seperti rakyat desa yang bekerja sebagai petani, sebagai peternak, sebagai nelayan, dan sebagai pengrajin terus melakukan kegiatan produksi tanpa henti-hentinya. Rakyat yang bekerja di pabrik sebagai buruh tidak pernah berhenti bekerja. Kemudian rakyat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar juga tidak pernah berhenti bekerja. Kemudian sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia tidak pernah berhenti dieksploitir. Namun kenyataannya, kenapa rakyat Indonesia masih hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan?
Ini yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Di sini dapat saya jelaskan bahwa semua aktivitas produksi rakyat tersebut nilai tambahnya masuk ke kantong-kantong konglomerat. Karena sistem ekonomi yang kita pakai adalah kapitalisme. Nah, itu hanya bisa dihentikan jika Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 sebagaimana yang diamanahkan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dalam Pancasila dan UUD 45 dilaksanakan, maka orang-orang yang tidak bisa bekerja seperti orang cacat dan jompo dan sebagainya akan mendapat jaminan hidup secara penuh dari negara. Kedua, biaya pelayanan kesehatan, biaya pendidikan, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama menuntut Presiden Jokowi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli secara benar. Dan di sini kami menawarkan diri. Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan bersedia menjelaskan kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Ahli Ekonomi Kabinet Jokowi menjelaskan secara lengkap bagaimana harusnya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dilaksanakan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Hatta dan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI. Di sini kami catatkan dan sekaligus kami ingatkan bahwa orang yang mampu memahami dan menjiwai serta mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang asli secara benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Hatta adalah dan hanyalah jika yang bersangkutan memahami dan menjiwai secara menyeluruh atau komprehensif mengenai satu, setiap sila dari Pancasila baik yang tersurat maupun yang tersirat harus dipahami dan dijiwai. Kedua, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 baik yang tersurat maupun yang tersirat harus dipahami dan dijiwai. Ketiga, memiliki ilmu ekonomi, bisnis dan manajemen secara penuh. Empat, memiliki pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan manajemen. Kelima, memahami budaya ekonomi rakyat desa secara menyeluruh. Keenam atau terakhir, memiliki dan mampu menggunakan akal sehatnya. Jadi sekali lagi kami menghimbau, hai saudara-saudariku sebangsa dan saudara air, mari kita beramai-ramai tuntut Presiden Jokowi laksanakan Undang-Undang 45 Pasal 33 yang asli secara benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.